Oke, teman-teman assalamualaikum, kembali lagi kita bakal bahas soal ini ya, UAS tahun lalu 2019-2020 itu soal ini ya kayak analisis keuangan, laporan keuangan sorry. Nah kita bakal bahas sedikit ya beberapa soal yang mungkin ada hubungannya dengan pertemuan 10 sampai 12 ya karena pertemuan 9 itu kan kuliah umum jadi tidak terlalu di ini ya, tidak masuk gitu ya. Oke kita mulai dari nomor 1 ya. Di dalam melakukan forecasting, selalu diperlukan value driver sebagai sumber nilai dari perusahaan atau firm value. Nah, pernyataan di bawah ini yang benar terkait value driver ada kecuali. Nah, kecuali ya. Jadi value driver itu seperti acuan gitu, acuan untuk menentukan dari nilai perusahaan tersebut. Nah, kita lihat A, value driver adalah faktor yang menentukan firm value sebuah perusahaan. Jelas ya, karena dari kalimat ini sudah jelas tuh kalau memang value driver itu faktor yang menentukan, misalkan sales, eee eee, apa, operating asset atau lain-lain ya bisa. Kalian ini ada hubungannya dengan pertemuan ke-10 gitu ya. Jadi nanti kalian bisa cek di CRIM mungkin bisa ya. Nah kan ada ATO, ada net operating asset. Nah ini contoh dari, value driver-nya ya, di forecasting. Nah, lalu kita lihat ya, value driver ini, setiap perusahaan bervariasi. Oh ya, bisa juga kalian dari lihat di pertemuan ke-11 itu di valuation ya. Nah, di valuation itu kan ada, pendekatannya, ada metode penilaiannya, ada valuation ini biasanya ada DM, ada DCF ya. Nah, mereka kan masing-masing tuh beda-beda tuh, ada yang pakai cash, ada flow, ada yang pakai dividen. Nah, maka itu adalah jawaban A ini benar karena itu faktor untuk menentukan, sebuah firm value. Nah, terus yang B, value driver untuk setiap perusahaan bervariasi tergantung jenis usahanya. Nah, eee, tetapi secara umum untuk perusahaan selain jasa, perusa sorry, perusahaan selain jasa perusahaan selain jasa, keuangan, proyeksi tentang penjualan merupakan driver utama. Nah, secara umum ya, selain jasa keuangan, nah berarti penjualan wajar, berarti kan kayak perusahaan merchandise nih berarti benar ya, karena memang penjualan tuh, seperti nyawa bagi seorang ini ya, perusahaan. Nah, perusahaan merchandise misalnya. Nah, maka di sini kalau misalkan yang B benar. Terus yang C, value driver, abnormal earning, dan dividen mempunyai unsur yang sama, yaitu mengandung value hanya kepada, equity holder. Nah, kita cek ya, kalau misalkan C apakah benar? Sebenarnya kalau di sini kita lihat ya untuk abnormal earning dan ini ya, abnormal earning itu ya kita bisa lihat dari, net income ya, comprehensive income dan dividen juga jelas ya, dividen pasti dari, untuk shareholder. Maka di sini pasti ini jawabannya benar ya. Kita bisa cek nanti di, jawaban ini ya, di pertemuan 11. Ya di sini tadi kan, dividen ya jelas, pakai dividen berarti kan itu yang untuk equity holder dan abnormal earning-nya. Nah, kita jika lihat dari abnormal earning, itu nih jadi sini ya, di net income. Net income ini kan pasti hubungannya dengan return earning dan pasti equity value-nya itu juga dari nilai RCS ya. RCS itu, rate dari common stock ya. Nah, maka jawaban yang C juga benar ya. Maka yang salah adalah yang D. Value driver abnormal operating income dan free cash flow, mempunyai unsur yang sama, yaitu mengandung, value kepada equity holder. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kita lihat seperti yang ada di CRIM ya, kalian di pertemuan 11, kalau di sini untuk yang free cash flow jelas salah ya, karena lagi-lagi ini hubungannya dengan, eee, ini ya, apa, free cash flow dari periode. Nah, jadi kayak cash gitu ya, dan capex nih ya, capex ya. Capex itu kan, capital expenditure, maka tidak ada hubungannya dengan equity holder, gitu. Jadi memang apa, yang salah adalah yang D. Oke, nomor 2. Berarti yang benar adalah D ya, karena kecuali. Nomor 2, pernyataan bawah ini yang benar terkait angka pertumbuhan analisis prospektif adalah, nah di sini kita lihat nomor 2, yang pertama adalah A. Pertumbuhan akan bergantung dari asumsi atau yang terpengaruh penggunaan teknologi. Oke, ini bisa kita nilai ini benar ya, karena memang apa karena ATO itu, NOA, net operating income itu selalu bergantung dengan asumsi dari ini ya, ATO ya, aset
aset turnover ya. Jadi memang pasti karena kan atau itu kan digunakan untuk mencapai sales ya, maka pasti berpengaruh dengan yang namanya penggunaan teknologi. Nah, kalian juga bisa lihat nanti di KRIM mungkin pertemuan ke-10 ya. Nah, kalian juga bisa lihat ini benar ya. Tapi kita lihat dulu yang B, angka pertumbuhan penjualan sales growth yang digunakan dalam analisis prospektif seiring berjalannya waktu akan terus meningkat. Nah, di sini B sebenarnya salah karena apa? Karena sales growth itu biasanya itu cenderung di atas rata-rata, ya di atas rata-rata atau dalam waktu normal itu akan kembali normal ya, atau kita bisa bilang seperti mean reverting ya, mean reverting. Nah, jadi memang untuk sales ini dia itu tergantung gitu kan. Jadi tidak tidak selalu akan berada di atas rata-rata, tapi akan cenderung kembali ke posisi normal gitu kalau meningkat. Maka ini adalah salah. Yang C, angka pertumbuhan dividen akan bergantung dengan RPS. Nah, yang C ini salah karena dividen itu memiliki kebijakan masing-masing, maka tidak tergantung juga dari RPS gitu ya. Oke, yang D, angka pertumbuhan profit margin akan bergantung dari asumsi NOPAT yang dihasilkan oleh kinerja operasional perusahaan. Nah, kalau yang di sini ya D, karena salah karena profit margin itu dia itu adalah variabel dari ROE ya, return on equity. Nah, ini ya bergantungnya itu tidak pada NOPAT tapi pada ROE. Ini juga salah. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor 3, sorry. Pertumbuhan ekonomi atau PDB ya, produk domestik bruto menjadi salah satu parameter untuk menentukan sales growth dalam forecasting. Di bawah ini yang benar terkait pernyataan di atas adalah, oke, kita lihat di sini ya. Untuk yang nomor 3, sales growth waskita karya akan selalu akan lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB Indonesia. Nah, untuk opsi A ini tidak logis ya, karena kalau secara logikanya pertumbuhan sales growth itu sepertinya itu tidak akan lebih tinggi dibanding PDB dari Indonesia ya. Jadi ini salah. Yang B, pertumbuhan PDB akan menjadi acuan utama dalam menentukan sales growth dan profit margin perusahaan penerbangan. Nah, ini kurang kurang tepat sih kalau menurut saya ya, karena lagi-lagi kalau perusahaan penerbangan itu tidak menggunakan PDB, tapi kayaknya statistik dari tingkat yang ada di bandara ya kalau sales growth itu. Jadi kayaknya kalau PDB kurang tepat gitu ya. Untuk yang C, bias dan distorsi yang menentukan sales growth tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB akan dikoreksi dalam analisis akuntansi. Di sini kalau misalkan untuk yang C itu kurang tepat juga karena untuk bias dan distorsi itu kalau sales growth itu tidak ada bias dan distorsi. Yang bias ya kita kembali lagi di UTS, kalau bias dan distorsi itu adanya di ini ya, di laporan keuangan bukan di sales growth atau forecasting. Jadi memang salah pernyataannya. Terus yang A dan B ini terkait benchmark ya. Kalau benchmark itu tidak mungkin ya, memang kalau penerbangan itu kayaknya tidak mungkin pakai PDB ya secara logikanya pasti. Kalau yang A ya sales growth itu pasti tidak akan bukan patokan sebagai patokan utama ya, dan juga tidak mungkin lebih tinggi dibanding GDP ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Nah, pertumbuhan BDP dapat menjadi basis utama untuk menentukan sales growth Indofood. Nah, di sini ya. Ini perbedaan antara jawaban B, A dan A, B ini adalah kalau Indofood jelas kenapa dia pakai PDB karena dia adalah perusahaan yang bergerak di kebutuhan masyarakat. Maka kan PDB itu hubungan langsungnya adalah ke masyarakat kan, teman-teman. Jadi memang jawaban yang benar itu adalah D ya. Kenapa? Karena PDB itu kan konsumsi ya, produk domestik bruto. Nah, kalau kalian ingat makroekonomi ya aku agak-agak lupa ya. Nah, jadi di sini memang tepat karena PDB itu pasti dibutuhin sama perusahaan-perusahaan yang benchmark-nya itu ada hubungannya dengan konsumsi. Nah, itu penting banget memang. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Oke, nomor 4
di sini analisis prospektif mempunyai beberapa manfaat antara lain. Nah, di sini, hati-hati teman-teman, kita lihat jawaban masing-masing. Yang A, dimanfaatkan oleh perbankan untuk menilai kemampuan pemenuhan kewajiban di debitur. Oke, ini jelas ya, karena lagi-lagi analisis prospektif ini memang benar-benar bermanfaat untuk bank, karena mereka ingin tahu kira-kira di masa depan debitur itu bisa nggak bayar utang mereka. Nah, itu yang harus mereka pahami bahwa memang itu penting. Yang B, dimanfaatkan oleh manajer untuk mengestimasi berapa biaya yang dihasilkan oleh suatu produk. Nah, ini kurang tepat ya kalau yang B ini sebenarnya bukan pakai prospektif ya, pakai risk analysis ya, nggak salah ya. Di segitiga itu ya, segitiga itu kok nggak salah ini bukan prospektif ya. Kalau nggak salah itu risk analysis atau apa ya? Aku lupa juga. Valuation, sorry ya, valuation mungkin itu. Tapi bukan analisis prospektifnya ini, jadi emang kurang tepat ya kalau menurut aku. Terus yang C, dimanfaatkan oleh analisis laporan keuangan untuk menghitung resiko bisnis perusahaan. Nah, ini salah juga ya, kalau menurut aku ini lebih ke risk analysis ya, bukan prospektif gitu. Oke, yang nomor 4, dimanfaatkan oleh investor untuk mengetahui adanya distorsi akuntansi. Oh, jadi sini ini financial analysis ya. Nah, ini kalau menurut aku juga salah ya, untuk analisis akuntansi. Ini baru benar, tapi bukan prospektif. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut. Nomor 5, forecasting harus dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan cara, nah, di sini ya, ini teman-teman kita harus melihat segi pernyataan masing-masing. Forecasting dilakukan dalam garis waktu peramalan forecasting timeline sepanjang mungkin agar prediksinya makin akurat. Nah, ini kurang tepat ya, karena kalau misalkan garis waktu peramalan itu tidak sepanjang apa ya, ada batasnya 5 sampai 10 ya. Itu paling tepat gitu, biasanya 5 sampai 10. Ini jawabannya salah. Yang B, forecasting dilakukan dengan dasar utama memperkirakan besar aset yang akan digunakan untuk menghasilkan sales. Nah, ini kurang tepat juga, karena lagi-lagi di sini bukan cuma dari aset doang, tapi dari kewajiban dan komponen lainnya ya. Jadi bukan cuma aset saja, tapi operating aset juga. Jadi ini kurang tepat. Yang C, forecasting dilakukan untuk merhatikan masukan dari semua pengguna laporan keuangan untuk menghindari konflik of interest dari berbagai pengguna laporan keuangan. Nah, ini kayaknya analisis akuntansi ya, bukan dan analisis laporan keuangan ya. Jadi ini kurang tepat ya, bukan forecasting. Nah, kita lihat. Forecasting dilakukan dengan dasar segitiga analisis laporan keuangan sebelumnya dan laporan keuangan historikal. Nah, ini benar ya. Kalau kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita kembali untuk melihat. Oke, jika kita lihat jawaban yang D, ini sebenarnya memang benar ya. Karena apa? Karena forecasting itu, kita lihat di ini ya, segitiga analisis ini. Forecasting itu kan di prospective analysis ini ya, di sini. Nah, ini kan pasti juga apa ya, dilakukan oleh segitiga sebelumnya kan, di sini prospektif itu kan dari ini ya, business environment, accounting analysis, finansial ya, dan baru sampai ke prospektif. Maka di sini jawabannya benar, karena apa? Lagi-lagi forecasting itu pasti juga butuh laporan historical agar kita bisa menentukan prediksi. Maka jawaban yang benar adalah yang D ya. Oke, lanjut nomor 6 dan 7 ya. Forecasting dapat dimulai dengan menentukan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Informasi eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk sebagai berikut, kecuali, nah ini kecuali kira-kira apa ya? Nah, tingkat teknologi yang akan berpengaruh dengan utilisasi aset. Nah, ini kita bisa tandai ya, karena ini kan hubungannya kalau forecasting itu mungkin lebih ke ini ya, apa namanya, atau ya, jadi kayaknya kurang tepat ya. Jadi bisa nanti kalian lihat ya. Kita lihat di karamel aja ya. Nah, di sini ya, untuk asumsi ya, harus dilihat itu adalah bagaimana kita itu ini ya, melihat apa saja yang harus nih di sini ya, ada di analisis prospektif ini ya, ada understand the behavior
financial indicator. Nah, kalian juga bisa lihat di sini peta persaingan pasar, adanya perusahaan kompetitor yang baru muncul. Nah, kalian juga bisa lihat ya teman-teman, karena lagi-lagi ini kan logika aja ya. Nah, logika aja. Kalau misalkan yang A ini salah, kenapa? Karena ini itu hubungannya dengan perhitungan dari aset turnover ya. Jadi bukan 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 secara eksternal ya, tapi internal ini. Ini internal ya. Maka ini jelas ya, makanya tidak salah ada yang A. Lanjut yang nomor 7 di bawah ini yang merupakan hal terkait valuasi dengan menggunakan multiple price. Nah, multiple price ya, atau price PPM bisa jelasinnya. Jadi gini, pertama untuk price itu dia itu kita lihat kecuali ya. Ini ada hal-hal yang khusus dari mereka tapi tidak dimiliki ya. Kecuali berarti kan tidak membutuhkan parameter growth dan rasio profitabilitas dalam perhitungannya. Ini benar karena apa? Kita hanya menghitung dari nilai earning, sales, cash flow, dan book equity ya. Jadi kayak kita dasar penghitungannya itu seperti itu aja. Jadi lebih simpel gitu kan. Tanpa harus pakai rasio atau kayak yang sebelum-sebelumnya mungkin diskon abnormal earning, cash flow itu kan pakai present value dan pakai rasio dan parameter sales kan. Jadi kalau di PPM tidak menggunakan itu. Terus yang B hasil hasil yang didapat merupakan nilai dari ekuitas perusahaan. Oh ya jelas karena mau gimana pun valuasi itu pasti kan mau pengen nentuin dari nilai ekuitas perusahaan. Maka multiprice itu juga menghasilkan nilai ekuitas dari perusahaan dari perhitungannya. Nah, lebih simpel karena hanya membutuhkan cost of capital. Nah, ini salah ya, karena jika kita lihat di rumusnya ya teman-teman. Rumus itu untuk yang PPM, price. Untuk yang price ya, price itu lebih simpel ya, jadi nggak perlu lagi susah-susah dalam menghitung, tapi nih bisa lihat ya. Tidak, di sini kan bilang cost of capital, berarti kan pakai pakai dari ini ya indikator yang mungkin digunakan dengan yang lain kan beda ya. Jadi memang di sini itu perhitungan untuk yang yang cost of capital itu tidak digunakan ya. Dia tidak hanya membutuhkan dari cost of capital kalau kita lihat. Tapi dia juga butuh dari return on equity ya, juga butuh gitu kan. Bukan cuman cost of capital, maka ini salah ya. Nah, jadi ini bisa kita tandai ini salah. Tapi kita lihat dulu yang bagian yang D. Memerlukan data sejenis dari perusahaan untuk evaluasi. Nah, itu juga benar karena dalam price multiple model ini kita butuh nih perusahaan sejenis nih kan benchmark. Nah, di KRIM ya. Jadi ini juga jawabannya benar ya. Maka yang dia tanya kecuali, maka yang benar adalah yang C. Oke. Kita lanjut nomor 8 nomor 8. Di bawah ini yang merupakan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan valuation. Metode yang menggunakan pengukuran pendapatan di mana value yang tercipta jika perusahaan mampu menghasilkan pendapatan lebih normal dari level yang merupakan metode. Nah, ini pengertian ya. Nah, di sini ada jawabannya jelas ya. Pasti jawabannya adalah yang D. Karena apa? Nih, lebih normal dari level yang berarti kan abnormal earning ya. Nah, jadi memang dia itu abnormal itu kan kalau lebih dari batas wajar atau normal levelnya. Maka jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Nah, nomor 9 ini sudah pertemuan ke-12 ya. Kita recap lagi ke MANQ kemarin ya. Mengapa kita menggunakan suku acuan bunga obligasi pemerintah dalam menghitungkan cost of capital equity? Nah, dalam perhitungan CAPM. Nah, ini gampang ya. Jadi ini kita lihat pertanyaannya adalah yang A, obligasi pemerintah merupakan produk dari regulator bursa saham di Indonesia. Kurang tepat karena bukan dari regulator tapi dari pemerintah ya. Maksudnya regulator bursa saham itu kayak OJK gitu ya. Jadi ini salah atau IDX ya. Ini salah. Obligasi pemerintah paling banyak dimati oleh pasar. Kurang tepat. Kalau memang kalau memang dia diminati pasar ya harusnya bukan jadi acuan dong karena kan sering dipakai ya jadi tidak itu.
kurang tepat. Kita lihat yang jawabannya lainnya, itu obligasi pemerintah dianggap sebagai instrumen yang bebas risiko. Nah, ini kita tandai ya. Karena lagi-lagi asumsinya adalah pemerintah itu punya pajak, ya, punya pajak dan pasti punya penghasilan, yang pasti bisa bayar utang, bayar bunga. Maka di sini adalah yang C mungkin benar. Kita lihat yang D, diatur dalam peraturan pemerintah. Kurang tepat, karena CAPM itu tidak ada hubungannya dengan peraturan pemerintah. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Karena obligasi pemerintah itu merupakan instrumen yang bebas risiko. Oke, nomor 10 dan 11. Apakah kelemahan dari perhitungan valuasi menggunakan metode discounted cash flow? Nah, ini ya. Yang pertama kita lihat tidak memenuhi prinsip value creation. Nah, ini sebenarnya bukan DCF ya, tapi abnormal earning kalau nggak salah ya. Ini bukan kelemahan dari discounted cash flow. Nah, ini bukan sulit mendapatkan data informasi yang diperlukan dalam perhitungan. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena kalau cash flow itu kan gampang ya. Kita bisa ngambil dari dari laporan arus kas ya. Kenapa bilang sulit? Padahal gampang kan. Oke. Kegiatan investasi dianggap sebagai pengurang nilai perusahaan. Nah, ini dalam rumus ya teman-teman, bisa kita lihat ya. Di rumus itu untuk DCF ya, itu kan ada, kita lihat di ini, nah ini ada di sini ya. Itu kan, dia dikurangi dengan capex ya. Ada capex nih. Nah, capex ini kan adalah bentuk dari, investasi ya, capital expenditure. Maka di sini memang, ini benar ya, kegiatan investasi dianggap sebagai pengurang nilai perusahaan. Kenapa? Tadi dari rumusnya aja dikurangi kan. Nah, maka memang, CF ini memang punya, kelemahan, itu investment itu dinilai sebagai, pengurang, gitu. Oke, kita tandai, tapi lihat yang ini. Menggunakan cost capital of the firm. Nah, kita lihat apakah memang rumusnya pakai ya. Oke, kita lihat, cost of equity ya dipakai. Kalau ini kapital itu maksudnya adalah, dipakai juga yang debt, tapi kok di sini, khusus untuk ekuitas ya. Jadi kurang benar ya. Ya, kurang tepat. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Nah, nomor 11, dari metode valuasi penilaian perusahaan berikut manakah yang memiliki kelemahan dalam konsep value creation? Nah, ini tadi sudah aku sedikit spoiler ya. Jadi kalau tidak memenuhi value creation itu adalah salah satu contoh dari kelemahan dari discounted dividend model ya. Nah, sorry tadi bukan abnormal earning ya, tapi dividend model. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk nomor 12, yang benar mengenai beta saham kecuali, nah di sini ya, ini pertemuan ke-12 juga, tapi ingat, kita lihat ya, mengukur, beta saham itu kalau di ManQ kan ingat ya, itu yang A nih, mengukur tingkat volatilitas return saham tertentu pada volatilitas pasar. Ini benar ya, karena memang itulah tujuan dari, beta saham. Nah, bagi pemodal memberikan informasi pola historis risiko sistematik saham tertentu. Nah, ini juga benar. Karena kan hubungannya dengan tingkat return-nya itu seperti apa. Ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, di sini ya apabila beta kurang dari 1 dalam jangka panjang, volatilitas return saham akan searah dengan indeks pasar dengan volatilitas yang besar. Nah, ini kurang tepat karena apa? Harusnya itu kalau misal jika returnnya saham searah itu harusnya beta itu sama dengan 0 ya. Nah, ini maka searah. Nah, itu sama dengan pasar. Kalau beta itu misalkan lebih kecil, maka harusnya lebih kecil dari 1, maka harusnya ini return saham itu lebih rendah dibanding return saham lebih rendah dari pasar. Nah, ya. Nah, jadi lebih sensitif, kurang sensitif.
Nah, kalau lebih dari satu, ya kebalikannya, berarti kan return saham itu lebih tinggi dibanding pasar. Nah, maka sensitif. Nah, maka ini kita bisa tandai salah ya. Nah, oke kita lanjut. Nomor yang D, yang D, non-diversible risk. Nah, non-diversible risk, ingat-ingat ya teman-teman di pertemuan Q. Nah, non-diversible risk itu nama lainnya adalah systematic risk ya, systematic risk. Nah, systematic risk ini adalah risiko yang tidak bisa diminimalisir dengan diversifikasi. Nah, contohnya perang atau tidak bisa diversifikasi atau non diversible. Nah, itu contohnya perang, resesi atau pandemi itu kan tidak bisa ya. Jadi itu salah satu contoh inflasi, kurs. Nah, itu adalah contoh dari systematic risk. Nah, beta ini adalah contoh dari bagaimana eh, beta itu menjelaskan tentang ini ya, mencerminkan dari sistem risk. Jadi diukur ya, koefisien beta saham itu mengukur dari non-diversible risk. Maka jawabannya yang benar adalah yang C, karena kecuali ya harusnya ini adalah sama dengan 0 ya. Oke, nomor 14, struktur modal perusahaan terdiri dari, nah ini sangat jelas ya teman-teman. Ingat kalau capital structure itu owner's equity plus ya owner's equity plus dengan ini ya interest bearing note. IB ya, sifatnya interest bearing debt. Nah, kira-kira kita lihat yang A pasti salah, yang B saham preferen pas salah, yang C utang berbunga, saham preferen, saham biasa, benar ya. Ini campuran utang jangka panjang, ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, karena ingat ya, equity dan interest bearing debt. Nanti saham preferen dan saham biasa itu termasuk ya. Nah, ini ukurannya adalah dari yang paling resiko paling rendah, tengah-tengah paling berisiko ya, saham biasa. Oke, kita lanjut nomor 14 dan 15. Dan 16 ya. Nomor 14, cost of debt pada umumnya dapat ditentukan faktor-faktor berikut kecuali, nah ini adalah hubungan dengan rumus dari itu ya, COD ya. Ingat rumus COD kemarin apa? Cost of debt sama dengan YTM ya, YTM dikali dengan dalam kurung 1 kurang tax rate ya. Tax rate. Nah, kita lihat di sini. Nah, tax rate ini, kita lihat tingkat suku bunga yang dari pinjaman yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, apakah ini benar? Benar karena ini ya YTM ya. YTM ini adalah ini tingkat suku bunga, ini berarti benar. Terus resiko perusahaan default atau bangkrut dan expected rate of recovery dalam hal terjadinya bangkrut. Apakah di rumus ini ada? Nggak ada ya, berarti ini bisa kita tandai salah. Terus yang C, manfaat dan yang diperoleh dari pengurangan pajak atau tax deductible karena adanya pembayar interest. Nah ini ya, ini tax rate berarti benar ya. Terus nih, nilainya setara dengan suku bunga bebas risiko atau risk free rate. Nah ini sebenarnya selain dengan rumus ini COD itu juga bisa dicari. Kita ingat ManQ kemarin ya, bisa dicari dengan ini ya. Contohnya adalah pakai YTM. Nah YTM itu bisa cari YTM dari ini risk free rate ya, risk free rate obligasi bebas bunga atau risk free ditambah dengan bond spread. Nah, bond spread itu kalau kalian kemarin ingat tuh ada basis point. Nah, nanti kalian cek biasanya itu bond spread itu dari berapa tahun ya? 10 ya enggak salah. Nah, bond spreadnya berapa? Nah, kalian bisa lihat nanti di Kompas tahun lalu tuh ada perhitungan seperti ini. Nah, kalian boleh cek ya. Jadi ini juga YTM kan hubungannya cari ngambilnya kalau misal selain pakai rumus interpolasi atau Excel, nah ini juga bisa dicari dari ini. Maka ini benar ya. Jawaban yang salah adalah jawaban yang benar adalah yang B, karena cost of debt itu tidak dicari dari resiko default atau bangkrut dari suatu perusahaan. Oke, kita lanjut nomor 15. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat mengenai cost of capital. Nah, kita lihat. Cost of equity akan lebih tinggi daripada cost of debt. Ini benar. Kenapa? Ingat teman-teman yang namanya ini ya, DER.
Berarti kan debt to equity ratio kan. Nah, debt to equity ratio berarti kan debt per D per E ya. Nah, oke nanti aku jelasin. Tapi kita lihat dulu. Berdasarkan konsep opportunity cost. Nah, ini benar ya. Karena cost of capital itu terjadi karena adanya ini opportunity cost yang dihasilkan dari ini ya, dari apa? Dari ini ya, saham dan debt ya. Jadi memang ada opportunity cost. Mengedepankan market value dibanding book value atau historical value. Nah, ini benar ya. Konsep dari cost of capital itu pasti mengedepankan market value. Ini yang D. Cost of debt akan lebih tinggi daripada cost of equity. Nah, ini yang salah. Kenapa? Kita lihat di sini. DER itu kan debt per equity ratio. Nah, konsepnya adalah kalau misalkan DER itu naik, ya, DER itu naik, otomatis, ya otomatis, berarti kan di sini itu equity-nya itu akan meningkat juga. Nah, ya, cost of equity apa? Equity-nya akan naik kalau misalnya itu. Nah, tapi kalau debt-nya itu COD-nya itu akan selalu sama, ya. Ini cowok ya, cost of equity. Tapi kalau misalkan yang cost of debt itu akan turun. Sorry, akan sama dengan COD. Kenapa? Gini. Jadi gini, ketika perusahaan itu ngambil banyak debt, ya, maka kan berarti kan resiko equity ini kita ambil contoh sebagai pemegang saham biasa atau common stock, maka kan resikonya akan semakin tinggi. Kenapa? Perusahaan kan mendekati bankrupsi ya, karena dia ngutang terus. Kita nggak tahu nanti kapan mereka akan bayar utang, maka bisa jadi nanti kondisi dari common stock itu akan ini ya, terguncang atau bahaya ya, berisiko. Karena kan lagi-lagi urutan yang dapat likuidasi itu adalah debt dari pegang utang dulu, baru preference, baru ke common stock. Maka di sini jawabannya adalah harusnya adalah cost of debt akan lebih tinggi dari equity, itu adalah salah. Maka jawaban yang ini yang tidak tepat adalah yang D. Lagi-lagi ya teman-teman, aku ulangi. Kenapa? Karena resikonya semakin tinggi, maka cost of equity pasti akan lebih tinggi dibanding cost of debt ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut ya nomor 16. Pernyataan yang benar mengenai cost of debt kecuali. Nah, ini sama dengan nomor ini ya. Sama dengan ini hampir sama. 14. Merupakan rate of return dari lender of atau bondholders. Ini benar ya, jelas. Pada obligasi cost of debt merupakan tingkat kupon dari obligasi. Nah, ini salah ya. Kupon itu selalu bukan dari cost of debt, tapi memang dari dari perusahaan ya. Jadi tidak YTM itu bukan cost of debt itu kan dapat dari YTM ya. YTM itu kan bukan kupon ya, tidak sama dengan kupon. CR ya. Nah, itu salah. Yang ini C mempertimbangkan faktor pajak, ini benar ya. Ini sama dengan pernyataan yang C. Nomor 14 sama. Salah satu cara mengestimasikannya adalah menggunakan comparable bonds rating dan tingkat maturity. Nah, ini benar ya. Ini adalah bond spread ya. Nah, ini benar. Maka jawaban yang salah adalah yang B. Terus kita lanjut ya. Selanjutnya untuk nomor 17. Oke. Total risk premium dalam menghitung cost of equity dalam metode CAPM dihitung berdasarkan parameter-parameter berikut kecuali. Nah, ini rumusnya ya teman-teman, jangan lupa kemarin CAPM atau MRP ya. Bisa kan nama lainnya ya. Ini kan caranya, tapi kalau yang kita cari itu adalah market risk premium ya. Nah, market risk premium ini bisa dicari dari risk free rate RF ditambah beta dikali dalam kurung rate market ya, expected return of market portfolio, atau aku singkatnya RM ya, kecil aja RM ya, dikurangi dengan RF ya, risk free tadi ya. Nah, kita lihat aja jawabannya. Kira-kira mana lah? Ini yang ini systematic risk beta benar ya. Expected market return ini benar, ini adalah yang ini ya, yang RM ini. Risk free rate benar, jelas ya, ini ada ini dengan ini. Nah, growth rate ini untuk forecasting, bukan untuk CAPM ya, maka ini salah. Jawabannya benar adalah yang D. Oke, lanjut nomor 18.
terkait abnormal earning di sini ada ya, AE sama dengan nol, AE continuous in perpetuity without growth, continuous in perpetuity with growth, ada AE continuous in annuity with growth, dan in AE continuous in equity with growth. Nah, kita bisa lihat di pembahasan di Karamel ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, kalian bisa lihat di ini ya, teman-teman, di Karamel halaman ke ini ya, ke-5 ya, pertemuan ke-11. Nah, di sini ada A itu sama dengan nol. Nah, itu adalah menandakan ketika ada industri, tidak ada industri dan tidak ada intervention. Nah, ini jarang terjadi, A nol. Terus ini terminal value dari abnormal earning ya. Nah, terus ini ada abnormal earning perpetuity tanpa growth. Nah, paling sering ditemukan. Nah, jadi mean reversion. Jadi penjualan itu ketika naik nanti lama-lama akan normal ya. Terus yang AE perpetuity dengan growth. Jadi jarang ditemukan karena ini adalah kalau misalkan penjualan meningkat maka sepanjang waktu akan meningkat. Nah, ini jarang ketemu. Nah, kita lihat dari jawaban ini mana yang tidak termasuk. Nah, di sini adalah di antara pilihan di atas manakah termasuk cara menghitung terminal value yang benar. Nah, di sini ya tadi ya ada 3 ya, yang AE 0, perpetuity without growth ya, sering-sering ditemukan, perpetuity with growth ini jarang. Maka yang annuity ini salah. Maka jawabannya benar adalah yang nih 1, 2, 3 yang C. Oke. Mungkin itu aja ya untuk pembahasan soal ini. Sudah lumayan juga ya dari nomor 1 sampai 18. Semoga bermanfaat. Ini cakupan materi dari pertemuan 10 sampai 12. Semoga bisa diikuti dan terima kasih sudah mau mantengin. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.